Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas mengenai kabinet yang kedua nih. Yang pertama kan kabinet kerja, yang kedua adalah kabinet Dwikora teman-teman. Nah, kabinet ini terbagi dua lagi, yaitu kabinet Dwikora 1 dan kabinet Dwikora 2. Pada masa ini Presiden Soekarno masih memegang peranan penting, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, kabinet Dwikora ini bertugas sejak 27 Agustus tahun 1964 sampai 21 Februari tahun 1966. Nah, lalu kira-kira kebijakan apa saja ya kali ini yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa kabinet Dwikora ini? Oke, langsung aja kita simak teman-teman. Pada 27 Agustus tahun 1964, Presiden Soekarno mengumumkan susunan baru kabinet yang dinamakan Kabinet Dwikora sebagai pengganti dari kabinet kerja yang sebelumnya memerintah. Nah, tujuan dari dibentuknya kabinet Dwikora ini adalah untuk mengefektifkan program kerja yang memang sudah disusun oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin, teman-teman. Dwikora sendiri itu artinya atau kepanjangannya adalah Dwi Komando Rakyat. Nah, kabinet baru ini mempunyai program yang mirip dengan program kabinet sebelumnya, yaitu yang berfokus pada sandang, pangan, dan pembangunan. Nah, tapi ada juga hal yang menarik pada masa ini teman-teman, yaitu terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, kok bisa ya terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia? Nah, untuk pembahasan konfrontasi tersebut, nanti nih kakak akan membahasnya khusus satu video untuk kalian semua. Oke, tapi di video kali ini kita akan fokus dulu untuk membahas kabinet Dwikora ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya ya. Nah, seperti yang sudah kakak katakan sebelumnya, jadi pergantian kabinet pada masa demokrasi terpimpin itu dikarenakan adanya reshuffle kabinet teman-teman. Nah, dalam susunan kabinet baru ini terdapat 10 menteri baru yang dimasukkan ke dalam kabinet Dwikora 1. Nah, dari ke-10 orang tadi, ada satu di antaranya yang merupakan pimpinan PKI teman-teman, yaitu Nyoto. Nah, beliau masuk ke dalam kabinet Dwikora 1 ya. Nah, bahkan nih sebelumnya pimpinan PKI lainnya yaitu DN Aidit itu diberi jabatan sebagai wakil ketua MPRS pada kabinet sebelumnya, yaitu kabinet kerja. Nah, kebijakan ini merupakan implementasi dari ajaran Nasakom, nasionalis agama komunis yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Lalu kira-kira ada permasalahan apa atau berjalan dengan lancar nggak sih kabinet Dwikora ini? Kita bahas. Ternyata teman-teman terjadi suatu permasalahan besar pada perjalanan kabinet Dwikora ini. Nah, jadi peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S itu terjadi teman-teman pada masa kabinet Dwikora 1. Kalian pasti sudah mengetahui kalau memang sudah melihat topik sebelumnya dari video pembelajaran ini. Nah, peristiwa G30S menyebabkan kabinet Dwikora 1 bubar teman-teman. Karena apa? Karena beberapa menteri terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi menteri-menteri dalam kabinet itu terlibat dalam peristiwa G30S sehingga menyebabkan kekacauan dan akhirnya kabinet Dwikora 1 bubar. Nah, kemudian pada 6 Oktober 1965 itu Presiden menggelar sidang paripurna kabinet Dwikora untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi saat itu. Bahkan saat itu Presiden mengatakan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan langsung oleh beliau. Artinya beliau akan turun tangan secara langsung, teman-teman. Nah, alhasil kondisi politik dan suasana keamanan pada saat itu menjadi sangat tidak stabil, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi, saat itu ternyata tuntutan rakyat itu dalam proses pengadilan terhadap para pelaku G30S itu semakin besar, teman-teman. Nah, tuntutan itu dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Nah, jadi dua organisasi inilah teman-teman yang mempelopori aksi protes terhadap pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, namun kemudian muncul pula Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI. Lalu ada juga Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, kemudian Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI. Nah, jadi organisasi-organisasi ini terbentuk untuk melayangkan protes saat itu teman-teman kepada pemerintah agar segera menyelesaikan konflik. Nah, kemudian pada 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut itu bergabung ke dalam Front Pancasila. Nah,
dengan dipelopori oleh kami, dimulailah aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia pada 10 Januari 1966. Nah, para demonstran menyampaikan tuntutan rakyat atau tritura kepada pemerintah. Lalu kira-kira apa ya isi dari tritura itu? Oke, akan langsung kita bahas, teman-teman. Nah, isi dari tritura adalah yang pertama, pembubaran PKI beserta seluruh ormas-ormasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembersihan unsur PKI dalam Kabinet Dwikora. Dan yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Nah, berkaitan dengan poin yang kedua, pembersihan unsur PKI dalam Kabinet Dwikora, inilah teman-teman yang menyebabkan jatuhnya atau bubarnya Kabinet Dwikora ini. Karena unsur PKI di dalamnya itu dihapus atau digantikan. Artinya terjadi reshuffle ya. Inilah akhir dari Kabinet Dwikora 1. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kondisi terkait perpolitikan pada masa demokrasi terpimpin ya, khususnya pada masa Kabinet Dwikora 1. Nah, jadi memang masalah besar yang muncul yaitu G30S tadi ternyata telah memberikan dampak yang sangat signifikan teman-teman, khususnya yang dapat mempengaruhi kondisi politik dan juga ekonomi pada masa itu. Nah, kemudian imbasnya adalah banyak tuntutan dari masyarakat untuk membubarkan PKI. Nah, inilah yang menyebabkan Kabinet Dwikora 1 itu harus bubar, teman-teman. Nah, kemudian tekanan-tekanan yang terjadi saat itu ternyata semakin memojokkan atau semakin membuat posisi presiden saat itu menjadi terdesak, teman-teman. Nah, kemudian kondisi keamanan di Jakarta juga semakin tidak terkendali, teman-teman. Artinya semakin darurat, teman-teman ya. Nah, namun pertanyaannya adalah, kira-kira gimana ya kondisi daerah lain di luar Jakarta saat itu? Artinya kan Jakarta ini kan sedang gawat, teman-teman. Lalu kira-kira kondisi di daerah lain di luar Jakarta itu kira-kira kondisinya seperti apa? Coba deh kalian cari tahu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.